Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tercinta. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi. Sebelum mulai, mari bersama-sama kita bersolawat untuk Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi ilmu. Tinggalkan juga komentar ya, karena saya sangat menghargainya. Semoga bermanfaat. Bagian dari Wali Songo yang satu ini bernama Raden Maulana Makhdum Ibrahim. Pikiran dan gagasannya sangat cerdas dalam mengembangkan dakwah Islam dengan asimilasi budaya lokal. Ia tidak serta-merta membunuh budaya lokal yang memiliki stigma negatif. Karena Raden Maulana Makhdum Ibrahim sadar betul bahwa bukan hal yang mudah menghapus stigma negatif budaya lokal yang sudah demikian mengakar di masyarakat pada masa itu. Tentunya ia akan berhadapan dengan musuh yang jumlahnya sangat banyak, dan Raden Makhdum akan melakukan perbuatan yang sia-sia. Tampilan kesenian lokal saat itu sudah jelas berbau maksiat, dengan tampilnya para penari perempuan yang berpakaian minim dan tidak menutup aurat. Hal itu sangatlah bertentangan dengan ajaran Islam yang sedang didakwahkan oleh Raden Makhdum. Bukan hanya aroma porno aksi, namun yang tak kalah kentalnya adalah aroma menyengat minuman keras dan madat yang dipergunakan para bajidor laki-laki, pendamping para penari perempuan. Sungguh dianggap kurang menarik jika menari dengan pasangan perempuan tanpa terlebih dahulu menenggak minuman keras, tanpa kondisi mabuk atau tanpa mengonsumsi narkoba. Bahkan dianggap tidak asyik jika para penari perempuan itu tidak berpakaian seronok atau tidak memancing syahwat lawan jenisnya. Kesenian tradisional zaman itu identik dengan minuman keras, mabuk-mabukan, dan rawan keributan, yang sering dipicu rasa cemburu gara-gara rebutan penari wanita atau ledek. Fakta ini menjadi tantangan dakwah yang sangat berat bagi seorang wali yang kelak bergelar Sunan Bonang. Sebagai seorang seniman dan pencinta seni, ia tidak mungkin membunuh secara frontal tradisi lama yang ia sukai. Raden Makhdum menerapkan metode dakwah dengan pendekatan budaya dalam aktivitas dakwahnya. Ia dikenal sebagai pencipta alat musik gamelan bernama Bonang, yang menjadi cikal bakal julukannya sebagai Sunan Bonang. Melalui irama gamelan dan lagu-lagu ciptaannya, ia berhasil menarik minat masyarakat untuk mempelajari ajaran Islam. Bukan hanya dari liriknya saja, tetapi ia ajarkan filosofi tentang gamelan Bonang yang berderet, yang pukulan terakhirnya ditutup dengan suara gong. Deretan Bonang secara filosofi melambangkan perjalanan kehidupan, diakhiri dengan suara gong, yang berarti kehidupan manusia akan berakhir menuju kepada Yang Maha Agung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Filosofi ini dijelaskan oleh Sunan Bonang sebagai media dakwah kepada ribuan masyarakat tanpa pengeras suara, namun dengan sentuhan kesenian gamelan yang membuat hati luluh lantak, berserah diri kepada Sang Pencipta Yang Maha Agung. Tak cukup dengan gamelan, Sunan Bonang juga hadir dalam seni pertunjukan wayang. Ia diakui sebagai dalang yang sangat terampil. Kemampuannya dalam mendalang tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana dakwah dengan mengubah naskah-naskah yang berbau Hinduisme. Secara perlahan menyisipkan nilai-nilai Islam dalam setiap cerita yang disajikannya. Ia bahkan memperkenalkan berbagai elemen baru seperti kuda, gajah, harimau, dan garuda untuk memperkaya pertunjukan wayangnya. Muncul pula tokoh-tokoh baru ciptaannya sendiri untuk menambah daya gedor keyakinan masyarakat terhadap kebenaran ajaran Islam. Cara memainkan peran wayang sebagai dalang ini kelak menjadi inspirasi dan diduplikasi oleh Raden Said atau Sunan Kalijaga. Seperti bangsa Arab sebelum Nabi SAW, di mana karya sastra menjadi bahasa yang sakral dan penunjuk strata sosial pembuatnya, semuanya berguguran saat Al-Quran diturunkan melalui baginda Nabi Muhammad SAW pada 17 Ramadan. Dan begitupun perjalanan dakwah Sunan Bonang di Tanah Jawa. Karya sastra menjadi salah satu alat dakwah yang paling berpengaruh baginya. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah Suluk Wujil, kini tersimpan di perpustakaan Universitas Leiden, Belanda. Karya ini diakui sebagai karya agung sastra Nusantara karena keindahan serta kedalaman makna yang terkandung di dalamnya. Tembang Tombo Ati, yang masih sering dinyanyikan hingga saat ini, juga merupakan warisan paling terkenal darinya. Melalui lagu ini, ia menyampaikan nilai-nilai spiritual dan moral kepada masyarakat
dengan cara yang mudah dipahami dan diterima. Sungguh luar biasa metode dakwah yang mengasyikkan dan menggetarkan hati untuk memeluk ajaran Islam tanpa kekerasan, pertumpahan darah, menyakiti orang lain atau paksaan. Sebelum berdakwah secara terbuka, Raden Maulana Makhdum Ibrahim memulai perjalanan pendidikannya di pesantren Ampel Denta, di mana guru pertama dan yang paling utama adalah ayahnya sendiri, Sunan Ampel. Di pesantren tersebut, ia belajar bersama santri-santri lainnya, seperti Sunan Giri, Raden Patah, dan Raden Kusen, yang nantinya juga menjadi tokoh berpengaruh dalam penyebaran Islam di Nusantara. Tak merasa puas dengan apa yang ia peroleh dari ayahnya, semakin ia belajar, semakin ia haus akan ilmu. Hingga akhirnya Sunan Ampel mengutus anaknya itu untuk melanjutkan studi ke Pasai, Aceh, berguru kepada Syekh Maulana Ishak, ayah dari Sunan Giri atau Raden Ainul Yakin. Masa pembelajaran ini menjadi momen krusial dalam pembentukan karakternya sebagai ulama besar dan kelak menjadi waliullah. Ia sangat serius, tidak ada celah waktu kecuali untuk belajar. Sunan Bonang mendalami berbagai disiplin ilmu Islam, termasuk fikih, usuluddin, dan tasawuf. Kecerdasan dan ketekunannya menjadikannya sosok dengan pengetahuan luas. Selain ilmu agama, ia juga menguasai berbagai bidang seperti seni, sastra, arsitektur, dan ilmu bela diri silat, yang menjadi modal penting dalam aktivitas dakwahnya. Salah satu keistimewaan Raden Maulana Makhdum Ibrahim adalah kemampuannya menggunakan alat sederhana, seperti lidi tembaga yang dilipat dan dipegang ujungnya, atau buah kelapa tua yang dikupas untuk menemukan sumber air di lokasi sulit. Dalam Babad Daha Kediri, diceritakan bagaimana ia berhasil mengubah aliran Sungai Brantas sebagai bagian dari strategi dakwahnya yang menunjukkan kecerdasan dan pengaruh besar dalam mengatasi tantangan zaman. Artefak nyata atau warisan dakwah paling berharga yang ditinggalkan Sunan Bonang adalah pengembangan ilmu kebatinan yang menggabungkan praktik zikir yang berasal dari ajaran Rasulullah SAW dengan teknik pernapasan yang dikenal dengan istilah rahasia Alif Lam Mim. Metode ini menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek lahiriah dan batiniah dalam ibadah. Dalam ilmu bela diri, ia menciptakan berbagai gerakan yang terinspirasi dari huruf hijaiyah. Gerakan ini bukan hanya edukatif, membantu murid menghafal huruf Arab, tetapi juga penuh makna spiritual. Warisan ini masih terus dilestarikan, salah satunya melalui Padepokan Ilmu Sujud Tenaga dalam Silat. Tauhid Indonesia. Selain Suluk Wujil dan Tembang Tomboati, Sunan Bonang juga menulis kitab Tanbihul Ghafilin, karya tasawuf setebal 224 halaman yang hingga kini masih banyak dibaca oleh kalangan santri. Raden Maulana Makhdum Ibrahim mengabdikan seluruh hidupnya untuk dakwah dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dedikasinya terlihat dari keputusannya untuk tidak menikah hingga akhir hayat. Ia wafat pada tahun 1525 meninggalkan warisan intelektual dan spiritual yang sangat berharga bagi perkembangan Islam di Nusantara. Yang kepergiannya bukan hanya meninggalkan duka masyarakat, tetapi juga teladan dakwah yang menyenangkan dan inspiratif. Tak heran makamnya di Kutorejo, Tuban, Jawa Timur, yang terletak di sebelah barat alun-alun dekat Masjid Agung Tuban, hingga kini ramai diziarahi oleh umat dari berbagai daerah. Kisah hidup dan perjuangannya meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah Islamisasi Nusantara. Sebagai ulama, seniman, dan cendekiawan, ia berhasil menggabungkan nilai-nilai Islam dengan kearifan lokal melalui media dakwah yang inovatif. Warisan seni, sastra, dan spiritualnya masih relevan dan terus menginspirasi generasi Muslim hingga kini. Tidak heran jika Sunan Bonang menjadi penyebar Islam yang dicintai masyarakat, sebab ia adalah putra dari Sunan Ampel, salah satu wali pertama di Jawa. Sunan Ampel pula yang mencontohkan dakwah dengan asimilasi budaya lokal yang sesuai ajaran Islam. Sunan Bonang lahir di Ampel Denta, Surabaya, pada tahun 1495 M. Nama aslinya Raden Maulana Makhdum Ibrahim. Ia mendapat julukan Bonang karena gemar memainkan rebana dan gamelan dari Bonang, gong kecil. Ia juga berjasa membimbing Raden Said, yang kelak dikenal sebagai Sunan Kalijaga.
Kisah pertobatan Kalijaga dimulai ketika ia berniat merampas tongkat berdaun emas milik Sunan Bonang. Namun, Sunan Bonang justru menasihatinya bahwa membegal demi menolong orang miskin adalah jalan yang salah. Dengan kesaktiannya, Sunan Bonang mengubah buah kolang-kaling menjadi emas, membuat Raden Said terperangah. Ia lalu meminta maaf dan memohon menjadi murid. Sunan Bonang mengabulkannya dengan syarat ia harus bersemedi di tepi sungai hingga gurunya kembali. Raden Said bertapa 3 tahun tanpa beranjak, tubuhnya ditumbuhi rumput dan lumut. Keteguhan ini membuat Sunan Bonang kagum dan memberinya nama Kalijaga, artinya penjaga kali. Sunan Kalijaga kemudian menjadi salah satu wali paling populer, menggunakan seni wayang, tembang, dan rupa sebagai sarana dakwah, dengan cara toleran dan dekat dengan budaya masyarakat. Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga adalah 2 wali penting dalam penyebaran Islam di Nusantara. Mereka menunjukkan bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Terima kasih sudah menonton. Semoga bisa memberi inspirasi dan pelajaran bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan update video lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap semangat dalam berbuat kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.